Saat itu sedang berlangsung double battle yang cukup sengit. Di satu sisi ada Plazel dan Mainen, sementara di sisi lain ada Samurott dan Sandslash. Sejak awal pertandingan dimulai, kedua pasangan langsung menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Plazel dan Mainen bergerak cepat melancarkan serangan Speed Star. Namun Samurott dan Sandslash tidak gentar. Mereka berdua berhasil menangkis serangan tersebut dengan kekuatan dan refleks yang luar biasa. Setelah berhasil menahan serangan tersebut, Samurott dan Sandslash segera melakukan serangan balik dengan Dry Liner secara bersamaan. Serangan kombinasi dua Pokemon itu tampak sangat kuat, tapi Plazel dan Mainen tidak tinggal diam. Dengan kerjasama yang solid, mereka memanfaatkan jurus Helping Hand dan Grass Knot untuk menghentikan laju serangan lawan. Akar hijau muncul dari tanah, melilit tubuh Samurott dan Sandslash, mencoba menahan pergerakan mereka. Namun Sandslash yang gesit tidak mau menyerah. Dia memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi menggunakan Rapid Spin, memotong akar-akar itu hingga berhasil melepaskan diri dari jeratan Grass Knot. Melihat kemampuan N yang mengendalikan Pokemonnya begitu baik, Taro yang menjadi lawannya tersenyum dan memuji penampilan N. Dia mengatakan bahwa N benar-benar menunjukkan perkembangan besar sejak mulai belajar di Blueberry Academy. N pun menjawab dengan gembira bahwa dia sangat senang bisa bersekolah di tempat itu, karena banyak hal baru yang dia pelajari di sana, terutama soal kerjasama dan strategi dalam pertarungan ganda. Namun Taro mengingatkan bahwa pertandingan belum berakhir dan baru saja dimulai, membuat suasana kembali memanas. Pertandingan pun berlanjut. Samurott kali ini mengambil inisiatif dengan menembakkan Hydro Pump, semburan air bertekanan tinggi yang meluncur deras ke arah Plazel dan Mainen. Namun kedua Pokemon kecil itu tidak panik ya guys ya. Mereka langsung menangkisnya dengan jurus Discharge, melepaskan aliran listrik yang kuat hingga percikan air pecah di udara. Tanya itu, kemampuan khusus mereka pun aktif secara bersamaan. Inilah strategi yang disebut plus minus. Dalam strategi ini, Plazel menggunakan kemampuan Lightning Rod untuk menyerap energi listrik dari Mainen dan perkuat serangan miliknya. Sementara Mainen menggunakan Electricity Reserve untuk memulihkan energi yang hilang. Kombinasi keduanya menghasilkan kekuatan yang luar biasa, menjadikan mereka duet yang sempurna untuk double battle. Taro nampak percaya diri. Dia tahu betul bahwa strategi plus minus ini merupakan andalan utama mereka. Dia sudah menghitung setiap kemungkinan sejak awal, memastikan semua serangan dan pertahanan berjalan dengan ritme yang tepat. Menurutnya, strategi ini adalah bentuk kerjasama terbaik yang bisa ditunjukkan dua Pokemon dengan hubungan erat seperti Plazel dan Mainen. Sementara itu, di pinggir arena, beberapa orang sedang menyaksikan pertandingan dengan penuh antusias. Salah satunya adalah Nemo, siswi berbakat dari Naranja Academy yang juga teman N. Dia tampak kagum melihat betapa jauh N berkembang sejak terakhir kali mereka bertemu. Tak lama kemudian, kepala sekolah Ciano dari Blueberry Academy datang ke arena. Nemo yang melihatnya langsung perkenalkan dirinya dengan sopan. Nemo kemudian bertanya dengan penasaran bagaimana bisa N yang sebelumnya berasal dari Naranja Academy kini menjadi bagian dari Blueberry Academy. Kepala sekolah Ciano pun menjelaskan bahwa saat dirinya berkunjung ke Naranja Academy beberapa waktu yang lalu, dia bertemu langsung dengan N. Dari pertemuan itu, dia bisa melihat semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri N. Karena itulah dia memutuskan untuk mengundangnya mengikuti program pertukaran pelajar ke Blueberry Academy. Di saat yang bersamaan, Rising Voltaker sedang dalam perjalanan menuju Blueberry Academy. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai juga. Dari atas kapal, mereka langsung terpesona melihat sekolah itu. Tempatnya begitu besar dan juga mewah. Mereka tahu sekolah ini memang istimewa, karena khusus dibuat untuk melatih para trainer Pokemon agar menjadi lebih kuat. Hal yang paling menarik ya guys ya, sekolah ini ternyata dibangun di tengah lautan. Setelah mendarat, Liko dan teman-temannya pun menatap bangunan Blueberry Academy dengan kagum. Mereka datang ke sini bukan untuk sekedar belajar, tapi juga untuk menemui Briar dan mencari tahu misteri tentang Terapagos. Selain itu, mereka juga ingin berlatih lebih keras agar bisa menyelamatkan Pokemon Sixeros yang ditangkap oleh The Explorer. Mereka masih ingat betul bagaimana Pokemon Sixeros yang terpengaruh oleh kekuatan Aquarium dapat dengan mudah mengalahkan mereka dalam pertempuran sebelumnya. Padahal waktu itu mereka sudah dibantu oleh Mesio dan Shiny Zygarde, tapi hasilnya tetap sama. Kekuatan mereka masih jauh di bawah Pokemon Sixeros. Mungkin karena Mesio sendiri belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatan Shiny Zygarde. Yang jelas, kini mereka sadar betapa sulitnya mengalahkan Pokemon Sixeros, apalagi jika keenamnya bertarung bersama. Setelah menurunkan Liko dan teman-temannya,
anggota Rising Voltaker lainnya pergi dulu untuk memperbaiki kapal berpesagi. Sesampainya di gerbang Blueberry Academy, Liko dan kawan-kawan disambut dengan ramah oleh kepala sekolah Ciano. Mereka langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka, yaitu untuk bertemu Briar. Untungnya Briar sudah memberikan kabar sebelumnya, jadi kepala sekolah Ciano sudah menyiapkan kamar untuk mereka berempat. Sekolah itu sangat besar, bahkan gerbang masuknya saja sudah selebar pelabuhan. Dari sana mereka bisa melihat air laut biru yang mengelilingi seluruh bangunan. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Sementara itu, Boruto mulai bersemangat dan ingin langsung berlatih. Melihat hal itu, kepala sekolah Ciano teringat ucapan Clavel yang mengatakan kalau anak-anak ini juga datang untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Setelah tahu bahwa mereka sudah lulus ujian terastal Pokemon, Ciano pun persilahkan mereka menikmati semua fasilitas latihan yang tersedia di sekolahan ini. Setelahnya mereka menghubungi Briar untuk beri kabar bahwa mereka sudah tiba di Blueberry Academy. Briar pun menjawab bahwa dia sedang sibuk meneliti terrarium core bersama timnya, sampai-sampai lupa dengan janji untuk bertemu mereka hari ini. Namun Briar berjanji akan menemui mereka besok pagi di ruangannya. Kepala sekolah Ciano sempat minta maaf karena Briar belum bisa menyambut mereka secara langsung. Tapi Liko dan teman-temannya makluminya. Mereka tahu Briar memang sangat sibuk dengan penelitian pentingnya. Saat itu, Dot yang penasaran tiba-tiba bertanya, mengapa sekolahan ini dibangun di tengah laut? Sebelum sempat menjawab, Taro, anggota Elite Four, menjelaskan bahwa sekolah ini sengaja dibangun di atas laut karena terhubung langsung dengan sumber energi untuk fasilitas penelitian mereka. Kepala sekolah Ciano kemudian perkenalkan Liko dan kawan-kawan kepada Taro. Sejak pertama kali melihat mereka, Taro langsung tertarik, terutama pada Kapten Pikachu yang memakai topi khasnya. Taro mengatakan Kapten Pikachu imut dan lucu. Namun Kapten Pikachu langsung bersin-bersin, tanda bahwa dia tidak suka disebut imut ataupun lucu. Sebagai pemimpin Rising Voltaker, dia ingin diperlakukan dengan wibawa, bukan seperti Pokemon lucu. Setelah suasana mencair, giliran Taro memperkenalkan dirinya dengan ramah. Di sisinya ada dua Pokemon andalannya, Plusle dan Minun, yang selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Kepala sekolah Ciano lalu menyarankan agar Taro mengajak para tamu barunya berkeliling sekolah. Namun Taro sempat terlihat malas karena merasa sering disuruh-suruh oleh kepala sekolah. Tapi ketika Ciano mengatakan bahwa inilah permintaan khusus demi Briar dan Blueberry Academy, Taro pun akhirnya setuju. Dengan sedikit pasrah tapi tetap bersemangat, dia pun akan mengantarkan Liko dan kawan-kawan berkeliling sekolah. Maka petualangan baru Liko dan teman-temannya di Blueberry Academy pun resmi dimulai. Tempat di mana mereka akan belajar, berlatih, dan mungkin menemukan jawaban atas misteri besar yang selama ini mereka cari. Setelah itu, kepala sekolah Ciano berpamitan kepada Liko dan teman-temannya. Dia menyuruh mereka untuk menikmati waktu mereka di Blueberry Academy. Boruto sangat menyukai kepribadian kepala sekolah Ciano yang unik dan lucu. Tapi dia juga kaget ketika berdiri di dekat Taro. Taro lalu mengajak mereka berkunjung ke tempat bernama Terrarium Dock, taman bawah laut yang menjadi pusat Blueberry Academy. Meskipun berada di bawah laut, langit di atas mereka masih terlihat jelas. Hal itu dikarenakan di langit-langit dan dinding terpasang proyektor yang menampilkan pemandangan luar. Semua area dibuat dengan sangat aman dan nyaman untuk para Pokemon. Menariknya, seluruh tempat ini dibuat dengan teknologi buatan manusia. Taro menjelaskan bahwa Terrarium Dome dibagi menjadi 4 bagian besar. Savana area ada di depan, Host area di sebelah kanan, Canyon area di sebelah kiri, dan Polar area di bagian belakang. Masing-masing area didesain agar Pokemon dari berbagai wilayah bisa hidup di sini dengan nyaman. Saat berjalan-jalan, mereka juga melihat Terastal Tauros, Pokemon yang juga bisa berubah bentuk berkat energi dari Terrarium Core, sebuah alat besar di langit-langit yang menyimpan energi Terastal. Dot sempat kagum dan berpikir bahwa Briar benar-benar hebat bisa menciptakan alat sehebat itu. Setelah itu, Taro mengajak mereka menuju Center Square, karena di sana sudah ada orang yang menunggu mereka. Sementara itu, Boruto masih terpaku memperhatikan kristal Terastal dan tidak sadar kalau teman-temannya sudah berjalan lebih dulu. Sesampainya di Center Square, mereka bertemu dengan Anne dan Nemo, yang ternyata sudah sampai lebih dulu di Blueberry Academy. Ketika ditanya lagi ngapain, Nemo menjelaskan bahwa dia datang bersama bot. Dan setelah tahu Roy dan teman-temannya akan datang, dia memutuskan untuk menunggu mereka di sana. Buatan sendiri sedang sibuk memperbaiki sistem server leak dan akan menyusul nanti. Seperti biasa,
Setiap kali Nemo bertemu Roy, apalagi setelah lama tidak bertemu, pasti mereka langsung bertarung. Mendengar hal itu, murid-murid lain segera datang untuk menonton. Bahkan anggota Elite Four lainnya juga ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Pertandingan ini menggunakan sistem double battle, yaitu 2 lawan 2. Siapapun Pokemonnya yang tumbang lebih dulu akan langsung dinyatakan kalah. Roy mengeluarkan Crocalor dan Shiny Lucario, sementara Nemo memilih Pawmot dan Decidueye. Decidueye adalah Pokemon tipe rumput dan hantu. Dia bisa menembakkan bulu panah dari sayapnya dengan sangat akurat, bahkan bisa mengenai batu kecil dari jarak lebih dari 100 meter. Nemo ternyata menangkap Decidueye saat bersekolah di Blueberry Academy, dan langsung melatihnya sampai berevolusi ke bentuk sempurna. Seperti biasa, Nemo selalu membawa kejutan di setiap pertempuran. Begitu kedua peserta sudah siap, pertandingan pun dimulai. Roy merintahkan Crocalor untuk menyerang dengan Flamethrower, tapi Nemo dengan cepat menyuruh Decidueye untuk menggunakan Ghost Dive dan menyerang Shiny Lucario dari belakang. Namun Shiny Lucario sigap dan berhasil menghindar. Melihat adanya celah, Pawmot meluncurkan Mach Punch dan berhasil memukul mundur Shiny Lucario. Roy menyadari gaya bertarung Nemo sangat terencana, tapi dia yakin bisa mengimbanginya. Pertarungan pun semakin sengit. Shiny Lucario bertarung melawan Decidueye dari jarak dekat. Sementara Crocalor berusaha mencari posisi Pawmot yang bersembunyi di dalam tanah. Selama berada di Blueberry Academy, Nemo banyak belajar tentang strategi double battle. Dia milih fokus menyerang satu Pokemon terlebih dahulu agar lebih mudah menang, guys ya. Tapi Roy menyadari pola itu dan merintahkan Shiny Lucario untuk menghindar, hingga serangan Pawmot justru menghit temannya sendiri. Kesempatan itu digunakan Crocalor untuk menyerang balik dengan Stomping Tantrum. Lalu Shiny Lucario menambah tekanan dengan Metal Claw. Namun Nemo dengan cepat mengantisipasi dan merintahkan Decidueye untuk menggunakan Spirit Cycle, membuat Shiny Lucario tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itulah Pawmot mengumpulkan energi listrik dan meluncurkan All Out Lightning Attack. Serangan itu sangat kuat karena seluruh tenaga Pawmot dilepaskan dalam satu pukulan. Meskipun Shiny Lucario mencoba bertahan, serangan itu terlalu kuat, dan akhirnya dia pun tumbang. Roy kemudian menarik kembali Shiny Lucario ke dalam Pokeball, dan berterima kasih padanya atas perjuangannya. Sekarang Roy hanya punya satu Pokemon yang tersisa, tapi teman-temannya tetap yakin dia masih bisa menang. Akhirnya setelah sekian lama, Roy mengaktifkan Terastal Pokemon lagi untuk Crocalor. Nemo pun tidak mau kalah dan melakukan hal yang sama pada Pawmot. Ketika Pawmot mulai mengumpulkan energi untuk serangan besar, Crocalor mencoba menyerang duluan dengan Flame Charge. Tapi Decidueye menembakkan panah kegelapan untuk menghentikan langkahnya. Namun Roy tidak menyerah. Dengan semangat pantang menyerah, Crocalor berhasil melepaskan diri dan menerjang maju ke depan. Sayangnya Pawmot sudah menyelesaikan pengisian energinya dan melancarkan Fighting Spirit Punch tepat mengenai Crocalor, membuatnya terpental jauh dan kembali ke bentuk normalnya. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan untuk Nemo. Kemenangan Nemo bukan hanya karena kekuatan Pokemonnya, tapi juga karena strategi matang dan pemikirannya yang tenang. Sementara Roy mengakui kekalahannya dengan senang hati, karena dia telah belajar banyak hal baru dari pertarungan tadi. Nemo memang unggul dalam strategi, apalagi Pawmot adalah tipe listrik, yang membuat serangan Crocalor tidak terlalu efektif. Setelah pertandingan selesai, Uruto menantang Nemo untuk bertarung juga. Tapi sebelum pertarungan dimulai, bel tanda jam pelajaran berakhir berbunyi. Nemo harus segera kembali ke Naranja Academy. Jadi pertarungan mereka pun terpaksa ditunda. Pada hari itu, Liko dan teman-temannya merasakan betapa menyenangkannya belajar di Blueberry Academy. Sekolah ini bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga tempat terbaik untuk melatih kemampuan mereka sebagai trainer Pokemon. Mereka semua bertekad untuk menjadi lebih kuat, karena mereka tahu ada Pokemon yang membutuhkan bantuan mereka. Taro pun baru ingat untuk beritahu mereka bahwa dia sebenarnya adalah salah satu anggota Elite Four, membuat Liko dan teman-temannya semakin kagum padanya. Tak lama kemudian, anggota Elite Four lainnya, Kaki Subata, juga muncul. Namun dia belum mau membantu Liko dan teman-temannya sebelum mereka membuktikan kemampuan mereka sendiri. Hal ini membuat Taro dan Kaki Subata sempat berdebat, tapi akhirnya Kaki Subata mulai memperhatikan kesungguhan mereka. Dengan begitu, petualangan baru Liko dan kawan-kawan di Blueberry Academy pun dimulai.